Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dibuat meradang oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Namanya disebut-sebut oleh ICW terlibat dalam dugaan permainan bisnis obat COVID-19. Muldoko membantah keras dan mengancam akan membawa ICW ke jalur hukum. Sementara ICW tetap yakin pada analisa yang telah mereka ungkap ke publik. Inilah laporan utama Muldoko versus ICW, siapa benar? Isu tak sedap menerpa Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Namanya santer disebut-sebut oleh penggiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dalam sebuah diskusi online dengan tajuk "Berburu Rente di Tengah Krisis", ICW membeberkan temuannya soal dugaan adanya bisnis obat COVID-19 yang menyeret nama Muldoko. ICW menelisik adanya relasi yang diduga terjalin antara Muldoko dan petinggi perusahaan pembuat obat yang diklaim sebagai obat terapi COVID-19. Salah satu nama yang diantaranya adalah Sofia Koswara, gitu ya. Memang nama Sofia tidak tertera dalam akte, tapi dalam berbagai sumber dia disebutkan sebagai wakil presiden PT Harsen Laboratories. Dan nampaknya dia punya peran sentral dalam dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak. Sofia juga punya keterkaitan dengan perusahaan bernama PT Nurpay Perkasa. Dia tercatat sebagai direkturnya, gitu ya, dan sebagai pemilik saham juga. Dan di sini kita bisa melihat keterkaitan PT Nurpay dengan Kepala Staf Presiden Muldoko. Keterkaitan Sofia dan Muldoko juga terlihat dalam beberapa kesempatan, diantaranya adalah ketika PT Nurpay Perkasa bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dalam hal ekspor beras, gitu ya. ICW perlu memperlihatkan ya bukti-bukti yang konkret ya. Dan kalau memang ini nyata ya, istilahnya bisa melemahkan pemerintah gitu, karena istilahnya terlibat ya dalam sebagai pejabat terlibat dalam bisnis. Apalagi di sini sekarang kita lagi masalah pandemi ya, janganlah kita mengambil keuntungan ya. Benarkah temuan ICW itu? Bahwa sebagai pejabat negara, Muldoko telah bertindak serong, bermain mata dengan perusahaan pembuat obat COVID? Tidak benar, Pak Muldoko punya ada hubungan hukum dengan Harsen. Nah, kalau umpamanya ada poster di di sana ada poster dibuat oleh HKTI, ya tentunya biasa kan HKTI di daerah dibuat ada ivermectin, kebetulan waktu itu diberikan itu ivermectin kepada rakyat yang kena COVID, ya yang harganya murah. Nah, itu tidak bisa langsung ICW menyimpulkan ada hubungan hukum antara Muldoko dengan Harsen. Jadi kesimpulan-kesimpulan inilah yang berbahaya dan dikaitkan lagi karena ini perbuatan rangkaian kejadian, rangkaian kata-kata. Jadi nggak bisa, kalaupun nggak ada dia berbalik mengatakan dugaan, itu tidak benar karena berburu rente gitu. Kalau tadi Pak Oto menyampaikan tidak ada hubungan hukum antara Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan dengan PT Harsen, kalau saya baca Pak Oto, dalam poster tersebut disampaikan bekerja sama dengan PT Harsen. Saya tidak mengetahui bekerja sama itu sebagai apa, sebagai HKTI-nya atau apa. Dan juga tadi yang saya sampaikan, saya juga minta klarifikasi dari Pak Oto. Sebagai apa Pak Muldoko meminta untuk percepatan surat izin edar ivermectin kepada PT Harsen? Seperti tak melihat adanya peluang jalan damai,
Pihak Muldoko pun bersikap lebih keras. Ancang-ancang melangkah ke jalur hukum disiapkan untuk melawan ICW. Seandainya kalau sudah tidak ada bukti, berarti itu terbukti fitnahnya, tapi tidak mau mencabut dan tidak mau minta maaf, itu berarti kan ada mens rea dong di ICW, bahwa sungguh-sungguh dia berniat untuk menfitnah. Ya, kalau udah begitu keadaannya, ya tidak apa boleh buat. Kan kita negara hukum, kemungkinan besar Pak Muldoko akan mempertimbangkan untuk mengajukan laporan kepada kepolisian. Namun tampaknya gertakan soal ancaman hukuman itu tak membuat ICW mencabut dugaan miringnya pada orang dekat presiden itu. ICW secara lembaga punya mandat untuk mengawasi proses pemerintahan. Dan itu dijamin dalam peraturan perundang-undangan, juga ini bukan kali pertama ICW lakukan. Dan melihat konteks Ivermectin, kami coba meneliti sebenarnya siapa-siapa saja pihak-pihak yang ditemukan dalam proses promosi Ivermectin tersebut. Terutama kami ingin melihat potensi konflik kepentingan. Dugaan kong-kali-kong obat COVID-19 yang dilempar ICW membuat nama mantan Panglima TNI itu menjadi sorotan dan menuai kontroversi. Dan jika tudingan itu benar adanya, maka sungguh sayang bila hanya menjadi bara yang mengasap di tengah masyarakat, namun luput dari sentuhan penegak hukum. Kalau itu tidak diteruskan kepada penegak hukum, maka itu akan menjadi sia-sia, akan menjadi sebuah opini saja yang bergulir di media massa, yang bergulir di masyarakat, yang menjadi kontroversi di masyarakat, yang menjadi pro dan kontra, dan pada akhirnya bisa menimbulkan kerugian nama-nama tertentu karena diduga dianggap adanya proses penyimpangan. Jadi lebih baik melalui mekanisme hukum yang benar.